Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Karaya Channel di sini. Kali ini Karaya akan menayangkan kita akan membuat sayur bening ya dari bunga dan buah pohon turi. Jadi mungkin ini sebagian orang baru tahu ya bagaimana kok bisa ada bunga dari pohon turi sama buahnya itu bisa dibuat jadi sayur bening. Nah, jadi pohon turi itu kan biasanya banyak tumbuh ditanam di pematang sawah ya, atau bahkan di pinggir kali itu dia tumbuh sendiri ya, pohon turi ini. Jadi ini bunga dari pohon turi ini sudah seperti ini, hampir sekitar setengah kilo lebih, hampir sekilo ya ini. Jadi bunganya ini nanti kita akan jadikan sayur bening, kita rebus, tapi airnya kita tidak pakai airnya, tapi kita ambil isinya aja yang sudah matang ini bunga pohon turi ini. Nah, ini sebelum kita masak, jadi harus kita bersihkan dulu. Ada di dalamnya itu model model tangkai di dalamnya itu, sama ada serbuk warna kuning. Nah, itu harus dihilangkan, dibersihkan dulu. Karena dulu ya, orang tua dulu waktu saya masih kecil dulu, kalau kita misalnya kalau membuat sayur bening dari bunga pohon turi ini, di dalamnya itu harus dibersihkan ya. Jadi tangkainya sama ada serbuk yang di ujung dari tangkainya itu harus dicopot, dibersihkan. Jadi karena itu kalau ikut direbus, nanti kalau udah matang tuh sayur dari bunga pohon turi ini akan terasa pahit karena ada serbuk warna kuning. Nah, ini perlu juga kita bersihkan, perhatikan kadang-kadang di bunga, walaupun bunga pohon turi ini ada yang mekar, ada yang masih kuncup ya. Jadi walaupun ya kuncup, tapi ada ulat kecil yang harus kita bersihkan ya. Nah, jadi serbuknya ada yang rontok gitu ya. Jadi tetap harus kita bersihkan dia, tangkainya sama serbuk yang menempel di daunnya ini, misalnya dari lembaran bunganya inilah, bisa dikatakan begitu ya. Jadi kadang-kadang di sini kalau kita perhatikan secara jeli ya, ada ulat kecil ya, ada di dalamnya yang harus kita bersihkan ya. Nah, seperti ini, walaupun dia kecil ya, belum kuncup bunganya itu, ada saja itu seperti ini serbuk yang harus kita buang ini. Inilah kalau dia ikut kerebus terus kita makan, ada terasa pahit dan ada ngeres-ngeresnya gitu, karena dia berbentuk serbuk kayak ini. Ini biasanya kalau orang Lombok ya di sini tuh dijadikan sayur bening ditambah dengan dicolet dengan sambal limo ataupun sambal tomat gitu. Jadi biasanya kalau di saat direbus itu dia hanya pakai di air yang mendidih itu ditambahkan garam, baru dicelupkan dituangkan ini bunga pohon turi ini, jadi sampai dia lemes ya, baru kita angkat, kita tiriskan, barulah bisa disajikan. Nah, jadi biasanya disajikan dengan seperti saya bilang tadi itu, pertama ada yang pakai sambal tomat, ada yang pakai sambal terasi, ada yang pakai bumbu pecel seperti itu ya. Dan kadang-kadang ini juga bunga sama buah pohon turi ini kadang-kadang dicampur, dijadikan urap, dan juga dijadikan campuran pada pelecing, ataupun kadang-kadang dipecel juga bisa ini dicampur dia. Nah, seperti ini ada juga nih buah dari buah dari pohon turi ini memang agak panjang ya. Jadi dia kalau bisa dikatakan hampir sama buahnya, modelnya menjulur ya, memanjang, itu sama dengan buah pohon kelor gitu. Kalau yang teman-teman tahu ini, biasanya dia numbuhnya itu buahnya itu memanjang, jadi panjangnya hampir sekitar, kalau dia besar itu sekitar setengah meter lah gitu ya. Tapi kalau dia masih muda yang kita petik untuk jadikan sayur seperti ini, paling ya sekitar ada yang 20 sampai 25 cm yang kecil itu, karena kalau masih kecil gini empuk dia kalau direbus. Tapi kalau udah agak tua dia akan berserat dan liat dan susah dipotong gitu ya. Nah, ini kalau sudah bersih, kita bersihkan yang tangkai sama serbuk kuningnya, baru kita cuci
Kita bersihkan dulu, kita cuci sampai hilang kalau ada sisa-sisa serbuk warna kuning ya. Sama kalau ada sisa tangkai yang belum kita potong itu harus kita potong di sini. Nah, jadi biar semua bersih gitu ya. Bahkan jangan sampai ada, kadang-kadang kita tidak tahu ada saja ulat-ulat yang kecil gitu ya yang masih nempel di sini. Jadi kita bersihkan di keran yang mengalir langsung biar ini serbuk, ataupun kalau ada ulat-ulat kecil itu bisa jatuh dan langsung terlepas dari bunga pohon turi ini. Nah, ini airnya itu kita tambahkan garam sedikit biar agak ada rasa garam asidnya dikit dari sayur ini, karena kalau tidak pakai garam di sini tuh rasanya hambar gitu ya. Jadi semua kadang-kadang tuh sayuran apa kita buat itu harus pakai garam dikit, tapi jangan terlalu banyak, nanti keasinan dia. Ini kalau sudah mendidih baru kita lepaskan, tuangkan itu buah pohon turi itu yang agak memanjang modelnya, paling ya sekitar 20-25 cm dia, ini yang masih muda ini. Kita lepas di area mendidih ini, baru kita lepas juga anunya ini, bunganya ini yang banyak mekar ini kita lepas dia. Jadi paling tidak kita rebusnya itu sekitar 10-15 menit kita rebus. Kalau sudah dia lemes ya, udah matang, baru kita angkat, nanti kita tiriskan dia. Jadi airnya kita buang aja dia, jadi airnya tidak kepake gitu. Ini kebetulan pancinya pas-pasan gitu dengan banyaknya dari bunga sama buah pohon turi ini, jadi hampir penuh. Tapi sepenuhnya ini kalau sudah dia lemas, jadi akan menyusut sedikit jadinya. Ini kita aduk-aduk nanti itu, jadi kita cek lagi itu, jangan sampai ada saja gitu tangkai yang belum kita potong, atau kita lihat jangan sampai ada ulat kecil-kecil gitu ya di sini. Itu biasanya ada saja yang kelewatan gitu ya, kita bersihkan. Nah, seperti ini ada itu ulat kecil satu, ini saya temukan karena kelewat ya, kecil dia ulatnya ini tuh, seperti ini dia. Nah, baru kita terus tuangkan semua. Jadi walaupun dia agak penuh panci ini, nanti dia akan menyusut sedikit ya, paling setengah jadinya ini. Kita tekan-tekan sedikit biar dia, nanti kita balik dia yang di atasnya, kita balik biar dia ikut kerendam di air yang panas ini, jadi biar dia lemes. Nah, nanti sekitar ya 10-15 menit itu insya Allah akan matang, baru kita tiriskan dia. Kita aduk-aduk Pak gitu. Jadi yang dibeli. Jadi kalau ini biasanya kalau di pasar juga dijual dia. Kalau tidak salah itu kalau dijual dia ada yang setengah kilo, ada yang 1 kilo, ada yang seperempat gitu ya. Jadi harganya sih tidak terlalu mahal ya. Kayak kisaran kalau dia setengah kilo atau seperempat itu biasanya antara ada yang 5.000, ada yang 10.000 gitu, macam-macam lah harganya. Karena di sini jarang orang misalnya dijadikan sayur ini, namanya bunga sama buah pohon turi ini. Nah, ini kalau sudah matang, sudah kita tiriskan ini, jadi udah siap kita sajikan dia ini. Sayur dari bunga dan buah pohon turi ini. Nah, ini biasanya memang kita sajikan dia dengan sambal tomat atau sambal terasi. Cuman karena saya enggak buat sambal tomat sama sambal terasinya ini, kita kebetulan ada sate bulayak. Nah, bumbu sate bulayak inilah kita pakai untuk pengganti dari sambal tomat ini. Nah, nanti kita campur dia, bumbunya nanti kita taburin dia di, nah seperti ini dia. Jadi kebetulan ada lontong, nah baru kita taburin bunga yang sudah matang ini sama buahnya ini dengan bumbu dari sate bulayak itu. Jadi
Ya paling enak sih sebenarnya kita bikin sambal tomat atau sambal terasi paling enak. Nah ini kebetulan karena sudah ada bumbu sate bayak yang lumayan banyak ya, jadi itu kita pakai untuk bumbunya. Baik, terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi yang mau mencoba namanya sayur bening dari bunga pohon turi ini. Bisa dicoba karena ada pohon turi ini ada di pematang sawah, ada di pinggir kali, punya dia biasanya sih tumbuh liar dia. Baik, terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.